kita semua. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi bab pertama di semester Gasal ini. Materi ini kita akan membahas tentang pengertian sejarah, tokoh-tokoh yang menyampaikan tentang pengertian sejarah, dan juga kita akan membahas tentang konsep berpikir diakronik. Sebelumnya, untuk mengetahui lebih lanjut tentang materi ini, mari kita akan simak bersama-sama slide berikut. Tetapi sebelumnya, kalian siapkan alat tulis dulu ya. Sudah siap? Oke. Berpikir diakronik. Pengertian sejarah. Secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Dan jika kita perhatikan, skema dari silsilah itu akan menyerupai bentuk pohon yang dibalik. Kata syajaratun kemudian digunakan dalam bahasa Melayu dengan menyebutnya berubah menjadi syajarah. Dan bahasa Indonesia menyebutnya dengan sejarah. Kata sejarah di sini masih dalam arti semula, yaitu silsilah atau keturunan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, memberikan definisi tentang sejarah sebagai berikut. 1. Asal-usul keturunan atau silsilah. 2. Kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat, tambo. 3. Pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang telah lampau. Sejarah dalam bahasa Inggris disebut dengan history, yang berasal dari bahasa Yunani historia, yang berarti informasi atau pencarian. New American Encyclopedia menyebutkan bahwa sejarah meliputi kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu, ditempatkan dalam sebuah urutan waktu. Dan terdapat keterkaitan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Dalam bahasa Belanda, sejarah disebutkan dengan geschiedenis, yang juga mempunyai pengertian yang hampir sama, yaitu tentang sesuatu yang telah terjadi. Pengertian sejarah menurut para ahli. Herodotus 484 sampai 425 sebelum Masehi. Seorang filosof dan sejarawan pertama yang berasal dari Yunani yang juga disebut sebagai bapak sejarah. Ia mengatakan bahwa sejarah tidak berkembang dan bergerak ke depan dengan tujuan yang pasti, tetapi bergerak melingkar, yang tinggi dan rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406 Masehi mendefinisikan bahwa sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. R.G. Collingwood 1889 sampai 1943 mendefinisikan sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Sartono Kartodirjo 1921 sampai 2007. Menurut beliau, pada hakikatnya sejarah dibatasi oleh dua pengertian, yaitu sejarah objektif dan sejarah subjektif. Sejarah yang objektif adalah sejarah yang menunjukkan pada kejadian atau peristiwa itu sendiri. Sedangkan sejarah subjektif adalah sejarah yang telah dipengaruhi oleh emosi dan pikiran oleh sejarawan atau penulis sejarah tentang suatu peristiwa.
R. Muhammad Ali, sejarawan Indonesia, mendefinisikan sebagai berikut. 1. Sejarah adalah keseluruhan perubahan kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. 2. Cerita tentang perubahan peristiwa itu sendiri. 3. Ilmu yang menyelidiki tentang perubahan-perubahan peristiwa, kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Muhammad Yamin, 1903 sampai 1962. Memberikan definisi bahwa sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan. Berdasarkan semua definisi sebelumnya, dapat disimpulkan pengertian sejarah bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa lampau. Konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Dalam sejarah terdapat 3 unsur penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Dalam semua peristiwa atau kejadian, manusia adalah pelaku dari semuanya. Peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa, sehingga setiap kejadian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Sejarah yang kita jadikan pengetahuan atau sebagai bahan kajian adalah sejarahnya manusia. Peristiwa ataupun kejadian dari masa lalu yang selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran jelas bagi kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Waktu akan menjadi batasan dari setiap peristiwa yang telah terjadi. Perjalanan hidup manusia atau sejarah manusia tidak terlepas dari waktu. Konsep waktu dalam sejarah meliputi 2 hal. Pertama, proses kelangsungan dari semua peristiwa dalam batasan waktu tertentu. 2. Kesatuan kelangsungan waktu, yaitu waktu pada masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Konsep berpikir diakronik atau kronologi dalam sejarah. Secara etimologi, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia mempunyai arti melintas, melampaui, atau melalui. Sedangkan kronos berarti waktu. Jadi, diakronik berarti sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Jika dikaitkan dengan sejarah, sesuatu yang melintas, melalui, atau melampaui tersebut adalah peristiwa atau kejadian. Secara etimologi, kata kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos berarti waktu, sedangkan logos berarti uraian atau ilmu. Jadi kronologi adalah ilmu tentang waktu yang memang di dalam perkembangannya kemudian menjadi ilmu bantu sejarah yang menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Mengurutkan peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan waktu terjadinya adalah untuk mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat. Kronologi juga membantu kita agar dengan mudah dapat membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda tetapi dalam waktu yang sama. Ciri-ciri diakronik.
Yang pertama, mengkaji dengan berlalunya masa. Kedua, menitik beratkan pengkajian peristiwa pada sejarahnya. Yang ketiga, bersifat historis atau komparatif. Yang keempat, bersifat vertikal. Yang kelima, terdapat konsep perbandingan. Yang keenam, cakupan kajian lebih luas. Sejarah juga mengenal istilah periodisasi yang bertugas membuat klasifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan tertentu. Periodisasi dalam sejarah diperlukan karena penting bagi kita agar dapat mengadakan tinjauan secara menyeluruh terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan saling berhubungan dalam berbagai aspek. Periodisasi dalam sejarah dapat dilakukan dengan banyak klasifikasi berdasarkan sejumlah aspek dalam kehidupan manusia, seperti perkembangan sistem politik, pemerintahan, agama, dan kepercayaan, serta ekonomi dan sosial budaya. Contoh berikut adalah periodisasi yang dibuat berdasarkan sistem mata pencaharian hidup dalam sejarah Indonesia. Masa berburu meramu, masa bercocok tanam, masa bercocok tanam tingkat lanjut, dan masa perundakian. Materi di atas dapat kita simpulkan dalam 3 poin. Yang pertama, pengertian sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa lalu. Poin yang kedua, pengertian diakronik berarti sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Poin yang ketiga, ciri-ciri diakronik. Yang pertama, mengkaji dengan berlalunya masa. Yang kedua, menitik beratkan pengkajian peristiwa pada sejarahnya. Yang ketiga, bersifat historis atau komparatif. Yang keempat, bersifat vertikal. Yang kelima, terdapat konsep perbandingan. Dan yang keenam, cakupan kajian lebih luas. Sekian materi tentang konsep berpikir diakronik. Semoga dapat menambah wawasan tentang pembelajaran sejarah. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.